حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Keenam, kelompok Murji'ah. Yang di luar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Murji'ah. Adapun kaum Murji'ah maka yaitu 12 kaum di bawahnya. Jadi kelompok Murji'ah ini pecah menjadi 12 kelompok lagi di bawahnya. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan dalam hatinya, kemudian daripada membawa iman tiadalah sesuatu yang diperdukan Allah. Nah, itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka kelompok Murji'ah ini, setelah kita beriman kepada Allah Ta'ala maka tiada lagi yang diperdukan oleh Allah. Cukup beriman. Kalau sudah beriman kepada Allah, kalau ada lagi keperduan apapun, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Kalau meyakini demikian, maka itu keyakinan yang membawa kepada kekafiran. Sedangkan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu lain lagi dengan amal saleh yang diperintahkan, diperuntukkan oleh Allah. Allah mewajibkan kita beriman, Allah mewajibkan kita sembahyang, Allah mewajibkan kita puasa. Nah, banyak lagi hal-hal yang wajib yang dilakukan setelah kita beriman itu. Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman, wa'malu salihah dalam Al-Quran, wa'malu salihah, beramallah kalian akan amal yang salih. Nah, itu lain dari iman. Kalau beriman, aminu, berimanlah kalian. Di samping beriman, Allah suruh juga wa'amalu salihah, beramallah amal salih. Inni bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya aku, jar Tuhan, dengan yang kalian amalkan itu melihat. Dan lagi i'tikadnya kaum Murji'ah ini, keyakinan hatinya bahwa Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan dan tiada menegahkan daripada kejahatan. Nah, ada juga i'tikad macam itu, keyakinan macam itu, bahwa Allah kadang-kadang menyuruh berbuat baik, Allah kadang-kadang melarang berbuat kejahatan. Nah, itu. Maka i'tikad keyakinan yang demikian itu kafir jelas. Memandangkan Tuhan kadang-kadang nyuruh berbuat baik,
Memadahkan Tuhan kalau dia melarang berbuat jahat, itu jelas sudah kafir. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan kamu dengan berbuat adil dan kebajikan. Menurut sebagian ahli tafsir, artinya adil itulah kewajiban, ihsan itu yang disunnahkan. Nah, jadi Allah menyuruh yang wajib, Allah juga menyuruh yang sunat. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya, yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyuruhkan dengan berbuat segala yang keji. Nah, ini jelas sudah Quran mengatakan demikian. Jadi kalau ini dikatakan bahwa Tuhan kadang menyuruh berbuat baik, Tuhan kadang melarang berbuat jahat, jelas bertentangan kadang beriman dengan Al-Quran. Dan itu adalah i'tikad yang di luar Islam atau i'tikad kafir. Dan setengah mereka itu i'tikadnya lagi kaum Murji'ah. Dan katanya barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat, sama juga keduanya. Nah, ada juga i'tikad ke itu di antara golongan Murji'ah nih. Yang penting jarnya kita mengucap la ilaha illallah. Berbuat baik ke lagi berbuat maksiat ke sama aja. Jelas sudah i'tikad ini i'tikad kafir, bertentangan dengan Al-Quran. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Itu kan di Quran ada. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tidak sama orang yang berbuat iman, orang yang fasik itu ada sama. Dan lagi i'tikad setengah mereka itu, barang siapa mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dan percaya akan Dia, maka sekali-kali tiada tersurat atasnya dosa besar. Jadi asalnya beriman lawan Allah aja kada ada lagi dosa besar baginya. Minum khamar kah, zina kah, riba kah, itu kada dosa besar lagi kalau sudah beriman dengan Allah. Ajar mereka. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma, bahwa dosa itu ada dosa besar, dosa itu ada dosa kecil. Disebut dosa kecil karena dibanding dengan yang besar. Itu sudah keterangan Al-Quran, keterangan hadis, keterangan para ulama yang mengatakan bahwa dosa itu ada macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan setengah mereka itu lagi i'tikad keyakinannya dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang. Maka i'tikad dan pekerjaan yang demikian itu kafir. Allah Ta'ala la tasjudu lisyamsi walil qamar wasjudu lillah, yakni janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, dan sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang Murji'ah ini ada yang sujud ke matahari, sujud ke bulan, sujud ke bintang. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala jauhar atau arad. Ada yang mengiktikadkan lagi di golongan Murji'ah ini bahwa Allah Ta'ala itu benda atau sifat.
Maka i'tikad demikian itu kafir karena firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Nah, menyamakan Tuhan itu dengan benda atau dengan sifat, sedangkan kita ahlu sunnah sesuai firman Allah, Tuhan itu tidak ada seumpamanya suatu jua pun. Kalau kita mengetikatkan bahwa Tuhan itu sama dengan sesuatu daripada makhluknya, maka itu i'tikad jelas sudah kafir. Dan setengah mereka itu kaum Murji'ah adalah i'tikadnya bahwa iman itu ilmu. Anjarnya iman itu sama lawan ilmu. Barang siapa tiada berilmu maka yaitu kafir, ujarnya. Dan lagi pula katanya barang siapa tidak mengetahui amar dan nahi maka yaitu kafir. Iman itu disamakannya dengan ilmu. Nah, jadi bila orang kada tahu lawan larangan Allah, orang kada tahu lawan perintah Allah, padahalnya kafir. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Beda antara ilmu lawan iman. Ilmu itu mengetahui, kalau iman itu mempercayai, berbeda. Ini padahalnya ilmu sama lawan iman pengertiannya. Nah, jadi kita bila kada tahu nang ini berarti kita kafir. Kada tahu itu pada halal berarti kafir. Kada tahu pada ini haram kafir. Karenanya menyamakan antara ilmu dan iman. Nah, bagi kita ahlu sunnah itu beda antara ilmu dan iman. Kita kada tahu pada ini halal, kada kafir kita. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita kada tahu pada ini wajib, kada kafir. Nah, bagi mereka ini Murji'ah, padahalnya kafir. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Dari karena yang disangkalinya, maksudnya diingkarinya akan tasdik dan dipidakkannya, dicukupkannya dengan ilmu juga. Hanya menganggap bahwa cukup dengan ilmu, kada perlu tasdik, kada perlu mempercayai. Bila sudah tahu cukup sudah. Maka barang siapa ada baginya ilmu dan tiada baginya tasdik, maka yaitu kafir. Mun bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, mun ilmu aja tahu aja bahwa Allah tu asa, tahu bahwa Allah tu kuasa, tapi kan mempercayai, itu bagi kita adalah kafir. Tahu Tuhan tu kuasa, tahu Tuhan itu asa, tahu Tuhan itu kidam baka, tapi kan mempercayai, bagi kita itu adalah kafir. Jadi ada perbedaan di ahlu sunnah wal jamaah itu antara ilmu dan tasdik. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa iman itu pada tiap-tiap tahun berkurang juga tiada bertambah. Ini kaum Murji'ah juga. Iman itu kalau mau bertambah berkurang aja mau. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. I'tikad yang bujur apa? Sesuai dengan hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah itu i'tikad kita, i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu bertambah di saat kita taat kepada Allah, di saat kita menuntut ilmu, di saat kita bertafakkur, di saat kita berzikir, berselawat, iman kita bertambah. Dan iman itu yanqus berkurang bil maksiat, dengan maksiat. Nah, bila orang berbuat maksiat, itu imannya berkurang. Buat maksiat lagi, berkurang lagi. Terus imannya berkurang bila mana dia melakukan perbuatan maksiat. Nah itu i'tikad yang bujur ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu mau bertambah mau berkurang. Nah beda dengan mereka ini Murji'ah tadi yang mengatakan, yang mengiktikadkan bahwa iman itu kada mau bertambah berkurang aja.
Nah, karena firman Allah Ta'ala fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, yakni adapun segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan pesuruhnya, maka bertambah-tambah iman mereka itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya dan katanya ana mu'minun insyaallah, artinya aku mukmin juga jika dikehendaki Allah Ta'ala. Maka i'tikad yang demikian itu kafir jika syak ia akan imannya sekarang ini. Kan beriman ka kadaka? Jarnya aku beriman insyaallah. Nah itu bubuhan murjiah kayak itu. Aku beriman insyaallah. Nah bagi ahlu sunnah wal jamaah, kita mengucapkan aku beriman insyaallah itu boleh. Tapi nah ada syaratnya. Dan jika tiada syak ia akan imannya sekarang ini, hanya dikatanya insyaallah Ta'ala karena mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Ta'ala, atau karena syak ia akan kesudahan pekerjaannya adakah ia mati serta iman, karena yang demikian itu daripada pekerjaan yang gaib tiada mengetahui dia melainkan Allah Ta'ala, maka tiadalah jadi kafir. Jadi orang yang mengucapkan aku beriman insyaallah itu bisa kafir, bisa kada. Kalau dia ragu-ragu dengan imannya, aku beriman insyaallah, tapi karena ragu-ragu diucapnya insyaallah, nah ini kafir. Tapi kalau dia mengucap aku beriman insyaallah, hanya mengambil berkah dengan kalimat insyaallah, itu kada kafir. Atau dia berkata aku beriman insyaallah, maksudnya aku kada tahu kena mati bawa iman atau kada, nah itu kada kafir juga. Jadi 3 macam hukum orang yang mengucapkan ana mukmin insyaallah. Jika kalimat insyaallah itu muncul karena keraguan dengan iman, kafir. Jika insyaallah diucapkannya hanya untuk tabarrukan mengambil berkah dengan nama Allah, itu kada kafir. Atau insyaallah diucapkannya karena kada tahu akhir hidupnya bawa iman atau kada, itu selamat juga. Nah, jadi hati-hati mengucapkan aku beriman insyaallah. Itu etikatnya mesti 2. Mengambil berkah dengan insyaallah, atau karena kada tahu mati bawa iman atau kada. Nah, makanya disebut aku beriman insyaallah. Nah, kalau orang murjiah ini dia mengatakan aku beriman insyaallah karena dia ragu dengan imannya. Nah, orang murjiah aku beriman insyaallah karena ragu dengan imannya. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, aku beriman insyaallah karena kita mati kita kada tahu membawa iman atau kada. Nah jadi di situ bedanya antara ahlu sunnah wal jamaah dan kaum murjiah tadi. Kita kada tahu mati apakah kita mati membawa iman atau kita mati kada membawa iman, kita kada tahu. Makanya kita ucapkan aku beriman insyaallah. Nah itu selamat saja kada apa-apa. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala serupa dengan Nabiullah Adam. Ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu serupa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan kayak kita, bermuha, bertangan, berbetis, bertelinga. Jadi Allah Ta'ala tuh kayak Nabi Adam tuh bang. Nah ini orang murjiah, kelompok murjiah. Maka dipahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih ini. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman
Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha pemurah. Itu ada hadis Nabi bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam itu atas rupa Allah. Nah, dipahaminya hadis itu secara zahir. Jadi Allah Ta'ala itu rupanya ya kayak Nabi Adam. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu kayak Nabi Adam kayak Allah Ta'ala, itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Jadi hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupa Tuhan itu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya Allah Ta'ala itu menciptakan Adam atas rupa dia. Nah, Allah Ta'ala itu punya kehendak yang kadim, Adam punya kehendak yang baharu. Allah Ta'ala punya kuasa yang kadim, Adam punya kuasa yang baharu. Allah Ta'ala melihat yang kadim, Nabi Adam punya penglihatan yang baharu. Allah Ta'ala maha mendengar, pendengaran Tuhan itu kadim, pendengaran Adam ini adalah baharu. Nah, di situ samanya, bukan sama rupa, zatnya sama, bukan. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Allah Ta'ala berkehendak, Adam pun bisa berkehendak, itu sama artinya. Bedanya apa? Kehendak Allah itu kadim, kehendak Adam disebut kehendak yang baharu. Allah Ta'ala berkuasa, kudrat Tuhan itu adalah kadim. Kudrat Adam apa? Baharu, dicipta oleh Allah. Nah, jadi maksudnya bahwa Allah mencipta Adam atas rupa Rahman, ya macam itu. Bukan rupa zatnya, fisiknya. Allah Ta'ala itu mencipta Adam seperti Allah Ta'ala, bukan demikian. Nah, kaum Murji'ah ini memahami hadis secara zahir. Allah menciptakan Adam atas rupa Allah. Jadi kayak apa Allah tuh? Ya kayak Nabi Adam tuh, bang jarinya, berhidung, bertangan, berbatis. Nah, ini i'tikad yang menyamakan Tuhan. Itu i'tikad kafir. Tuhan tidak ada sama dengannya sesuatu jua pun. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala yang wajib dan yang sunat itu sama juga adanya, karena titah Allah Ta'ala juga. Nah, ini mereka mengatakan demikian, bahwa yang wajib itu sama lawan yang sunat. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wajib perintah Allah, yang sunat perintah Allah juga. Nah, bedanya kalau yang wajib ini perintah Allah yang jazam, yang kuat. Kalau yang sunat itu perintah Allah tapi perintah yang lemah, yang sifatnya anjuran. Jadi beda kita Ahlus Sunnah yang wajib dan yang sunat. Kalau golongan Murji'ah mengatakan baik wajib baik sunat itu sama, karena sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ahlus Sunnah beda, wajib perintah Allah yang kuat sehingga bila kada melaksanakan disiksa. Kalau sunat perintah Allah yang lemah, hanya berupa anjuran, yang kada melaksanakan kada sampai kepada siksa Allah Ta'ala. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada melihat dan tiada mendengar. Nah, ini orang kelompok ini juga yang mengiktikadkan dalam hatinya Tuhan itu kada melihat, kada mendengar. Maka i'tikad yang demikian itu kafir sudah nyata. Karena menisbahkan kekurangan kepada Allah. Kan kada melihat itu kurang, kada mendengar itu kurang. Kalau mengatakan Tuhan kada melihat, kada mendengar, berarti menyatakan kekurangan kepada Allah, itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir,
yakni bahwasanya Allah Ta'ala juga yang amat mendengar lagi melihat. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa sayogianya kita mengikut syaitan. Ini kelompok Murji'ah ini juga. Sayogianya kita mengikut syaitan sama ada ia mukmin atau kafir. Dan jika ia menyuruh kita akan makan yang haram sekalipun, ikuti kalau syaitan menyuruh. Maka i'tikad yang demikian itu i'tikad kafir. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itu Quran mengatakan syaitan itu musuh, kadang diikuti. Kita balik ke Murji'ah ini. Murji'ah ini kelompoklah mengatakan bahwa kita mengikut syaitan. Apakah disuruhnya makan haram makan, minum haram minum. Jelas ini i'tikad yang di luar daripada Islam. Dan adalah kaum Murji'ah itu dimurkai Allah Ta'ala. Jelas ini kaum kelompok yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lagi dikutuki segala nabiullah. Nabi-nabi pun mengutuk kelompok Murji'ah ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil murji'ah ala lisani sab'ina nabiyya, yakni telah dikutuk 70 nabi akan kaum Murji'ah itu, dilaknat oleh 70 nabi ini kelompok Murji'ah karena aneh-aneh pendapatnya, aneh-aneh i'tikadnya. Maka adalah kaum Murji'ah itu dua bagi. Pertama, Murji'ah marhumah, yakni yang dikasihi Allah Ta'ala, yaitu segala sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat itu kaum Murji'ah, ini Murji'ah nang bujur. Kedua, Murji'ah mal'unah, yakni yang dikutuki Allah Ta'ala dan segala nabi akan mereka itu, yaitu 12 kaum. Jadi kelompok Murji'ah ini ada pulang baca-baca 12 kaum. Ketahui olehmu hai Talib, inilah setengah i'tikad kaum, keyakinan kelompok yang 72. Sayogianya engkau ketahui akan dia, supaya engkau jauhi akan dia dan jangan sekali-kali engkau i'tikadkan akan dia. Jadi kita wajib mengetahui ini litikaihi untuk menjauhinya. Oh, ini kelompok yang salah. Ini kelompok yang salah i'tikadnya. Kita perlu belajar itu untuk menjauhinya. Nah, jadi sesuai dengan sabda Nabi bahwa umatku nanti jar Nabi akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Yang selamat dari kelompok 73 itu adalah satu kelompok, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 72 sisanya itu disebut oleh Nabi kulluhum binnar, seluruhnya adalah masuk neraka. Itu 72 kelompok. Yang 72 kelompok itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab ini ada 6 kelompok pokok. Nah, di bawah 6 ini semuaan jumlahnya jadi 72. Rafidiyah ada 12 kelompok, Kharijiyah 12 kelompok, Jabariyah 12 kelompok, Qadariyah 12 kelompok, Jahmiyah 12 kelompok, Murji'ah 12 kelompok, jumlah 72. Nah, itu kelompok-kelompok yang jar Nabi disebut kulluhum binnar, semua itu masuk ke dalam neraka karena kada sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Al-Quran.
apabila engkau ketahuilah segala i'tikad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu, maka sekarang aku nyatakan pula i'tikad kaum mulhid yang bersufi dirinya. Makanya di bawah yang 6 ini, yang 6 macam tadi, ada kelompok-kelompok sufinya yang dianggap mulhid, mengingkari akan kebenaran. Nah, ini akan disebutkan lagi oleh beliau sesudah kelompok pokoknya ini. Nah, lalu di bawahnya itu ada kelompok-kelompok lain lagi yang i'tikadnya menyalahi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi menurut keterangan para ulama-ulama kita, yang disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mereka lah orang-orang yang ilmu tauhidnya berpaham kepada paham Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dalam bidang ilmu tauhidnya. Nah, jadi ilmu tauhid, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam hal urusan tauhid itu imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dalam hal ibadah kepada Allah, dalam hal ilmu fikih, mereka mengatakan bahwa yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah imam yang 4 mazhab itu. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, kemudian dalam ilmu tasawuf yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Itu contoh-contoh ulama-ulama yang ilmu tasawufnya sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apabila engkau ketahuilah segala i'tikad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu, maka sekarang, ujar Syekh Arsyad Al-Banjari, aku nyatakan pula i'tikad kaum mulhid yang bersufi dirinya, seperti yang telah dinyatakan oleh Imam Ghazali dan Syekh Abu Najib Suhrawardi dan Imam Najmuddin Umar An-Nasafi dan lainnya, qaddasallahu arwahahum. Nah, syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu, amat sesat mereka itu, tiada patut dinamai akan dia dengan nama sufi, hanya terutama dinamai akan dia dengan kafir atau fasik. Kata ulama adalah banyak mereka itu 13 kaum. Nah, 13 ini di bawah daripada 6 kelompok pokok tadi. Cuma 13 ini orang yang menamakan dirinya adalah sebagai sufi, artinya orang yang bertasawuf, namun di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini nama-namanya. Pertama kaum Hubbayyah namanya. Kedua kaum Auliyaiyah namanya. Ketiga kaum Samrakhiyah namanya. Keempat kaum Ibahiyah namanya. Kelima kaum Haliyah namanya. Keenam kaum Huriyah namanya. Ketujuh kaum Waqifiyah namanya. Kedelapan kaum Mutajahiliyah namanya. Kesembilan kaum Mutakasiliyah namanya. Kesepuluh kaum Ilhamiyah namanya. Kesebelas kaum Hululiyah namanya. Kedua-belas kaum Wujudiyah namanya. Ke-13 kaum Mujassamah namanya. Nah, itu 13 kelompok yang menamakan dirinya sebagai sufi, namun pemahamannya di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena Sidin akan menyebutkan satu persatu apa-apa yang dilakukan oleh kelompok yang 13 macam kaum sufi yang dianggap sesat sebagiannya, dan sebagiannya ada sampai kepada kafir. Nah, maka setengah i'tikad kaum yang 13 ini
jadi daripada i'tikad setengah kaum yang 72, pertama kaum Hubbayyah. الفاتحة لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب